Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas Sobat Taghanupan, sampai datang kembali di acara Harung Buanta yang sebelumnya sudah kita bahas bahwa hari ini kita akan berbicara terkait bagaimana kinerja pemerintah Kabupaten Simalungun, dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati selama setahun kepemimpinan. Sebelum kita mulai acara ini, kami segenap keluarga besar Metro Raya bersama Harung Buanta mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga di bulan Ramadan ini, di bulan suci ini, semuanya kita boleh saling berjabat tangan untuk membangun Simalungun yang lebih baik. Apakah itu melalui kritisi, masukan-masukan, ataupun perbuatan nyata di tengah-tengah masyarakat. Nah, untuk hari ini kita langsung saja melihat di sini ada 4 narasumber kita yang sebelumnya kita sudah undang narasumber kita dari pemerintahan, baik itu dari tim Bupati dan Wakil Bupati, baik dari sisi ekonomi dan juga politik. Hanya saja mungkin ada beberapa yang berhalangan, termasuk juga barusan kita menerima info, ada yang sudah sepakat jalan mungkin putar balik, seperti itu. Nah, karena kita memang fokus kepada tujuan, yaitu bagaimana membangun Simalungun, seperti tadi sebelum kita mulai acara ini, senior kita menyebutkan bahwasanya kita sepakat untuk membangun Simalungun bersama-sama. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan mengenalkan narasumber kita. Yang pertama dari sebelah kanan saya paling ujung. Ini di sebelah kanan ini ada lawe kita, Bang Antoni Damanik. Ya, beliau ini ketua dari Gemapsi. Kemudian sebelah kiri paling ujung juga ada Bang Johannes Sembiring, si jambur kuning tapi sudah dipakai topi jadi jambur biru. Hari ini beliau dengan baju putih khasnya dan perutnya juga sama kayak saya. Kemudian sebelah kanan saya ada aktivis sekaligus pengamat politik kita yang luar biasa, ada Bapak Adil Saragi. Horas. Tentu yang satu ini kalau pernah dengar Horas Kedan katanya, ini beliaulah orangnya, senior dan sangat-sangat senior dari kita, Bapak Sulaiman Sinaga. Beliau Horas. Beliau ini tokoh senior yang juga saat ini sebagai ketua dari PMI Kabupaten Simalungun dan sudah banyak ketua-ketua dari beliau. Langsung saja kita lanjutkan. Terkait dengan bagaimana sih kinerja pemerintahan Kabupaten Simalungun setahun ini, apakah ada yang lebih bupati atau apakah ada kekuasaan yang lebih berkuasa di balik pemerintah saat ini? Nah, ini perlu kita bahas tuntas. Sebelum itu kita mendengar dulu bagaimana dari narasumber kita terkait bagaimana kinerja pemerintahan Kabupaten Simalungun setahun terakhir berdasarkan analisa media sosial dan di lokasi langsung di ibu kota. Silakan Bapak Adil Saragi memberi pandangannya. Horas. Untuk menilai kinerja 1 tahun Anton Beni, ya dalam 1 tahun ini relatif singkat ya, kalau dari 1 tahun. Tapi kami masyarakat ini sebenarnya berharap dalam 1 tahun ini pemerintahan Anton Beni telah menciptakan pundasi-pundasi programnya. Seperti waktu kampanye itu ada 11 program unggulan. Tapi kita lihat sampai hari ini pundasi program 11 program ini belum ada. Ya, kita lihat dari yang pertama adalah programnya adalah mensukseskan makan bergizi gratis. Nah, sampai hari ini kita belum ada. Kalau kita lihat per 23 Januari baru 23 dapur MBG yang ada di Simalungun. Dari target 100 lebih. Baru 23. Tapi ini jadinya kalau kalian lihat berarti Pemkab Simalungun belum sukses. Karena belum sampai setengah dari jumlah penerima manfaat menikmati dapur MBG. Ya. Ini menandakan bahwa Pemkab Simalungun masih kurang sosialisasi
ke investor. Sehingga investor ya kurang berminat. Malah investor ini kebanyakan dari Jakarta. Ini yang realita yang sekarang ini banyak investor dari Jakarta. Malah investor dari Jakarta ini sekarang jual-jual titik ke investor lokal. Jadi kalau investor lokal sebenarnya disosialisasikan bahwa untuk MBG ini 6 juta per hari, pasti banyak investor lokal yang berlomba-lomba. Tapi karena Pemkab tidak melakukan sosialisasi, ya inilah baru 23 per Januari. Untuk Februari ini saya kurang tahu juga. Selain itu juga Pemkab kita lihat terlampau asik seremonial meninjau dapur MBG. Tidak mengetahui problem dari dapur MBG tersebut. Kalau dapur MBG ini dimanfaatkan oleh Pemkab untuk kepentingan ekonomi Kabupaten Simalungun, ini sangat potensial. Tapi kita lihat sekarang ini, beli daging aja, daging sapi, daging ayam, ini semua belanja ke Medan. Kenapa belanja ke Medan? Karena daging lokal, daging sapi dari Simalungun maupun daging ayam dari Simalungun itu tidak memenuhi standar MBG. Makanya beli dari Medan. Ini sebenarnya juga yang harus dimanfaatkan, difasilitasi oleh Pemkab Simalungun. Malah Pemkab Simalungun sekarang ini membangun dapur MBG dengan anggaran 1,5 M. Untuk apa? Biarkan aja sebenarnya investor untuk membangun tersebut. Ini dianggarkan di APBD 2005. Itu di Tanah Jawa dibuat. Ada dapur MBG yang didanai oleh Pemkab Simalungun. Seharusnya kalau ini 1,5 M ini diberikan untuk memfasilitasi rumah potong hewan, rumah potong unggas, maka perputaran hewan dan unggas Simalungun akan sesuai kebutuhan dari dapur MBG, sesuai SOP-nya, memenuhi syarat. Contoh kecil juga persoalan MBG ini, beras. Simalungun lumbung beras. Tapi beras dari Simalungun 1-2 yang memenuhi standar MBG. Makanya banyak beli beras dari tebing, dari Deli Serdang. Begitu juga persoalan yang kecil, roti. Itu banyak dapur-dapur MBG ini belanja ke tebing dan ke Lubuk Pakam. Alasan tetap tadi, persoalan tidak memenuhi standar. Inilah sebenarnya yang harus dilihat Pemkab, difasilitasi Pemkab untuk memenuhi standar operasional dari MBG. Kalau ini dilakukan, maka perputaran ekonomi akan berjalan di Kabupaten Simalungun. Yang lain juga, ya kita harapkan sebenarnya di tahun pertama ini Pemkab Simalungun membuat pundasi dasar-dasar hukum dari 11 program tersebut. Sampai sekarang belum ada kelihatan pundasinya. Misalnya pembangunan universitas bersubsidi. Ini belum ada sampai sekarang dasar hukum. Atau SE lah, paling rendah SE dari Bupati untuk kita kerjasama ke perguruan tinggi mana. Nggak usah dulu operasionalnya, tapi dasar-dasarnya aja. Kita bekerja sama dengan perguruan tinggi mana untuk universitas bersubsidi tersebut. Di mana dibangun. Ya, apalagi sekarang kan lagi tren daerah-daerah kabupaten kota membuat perguruan tinggi jarak jauh seperti cabang. USU punya cabang. Begitu sekarang banyak di daerah lain. Sehingga mahasiswa lokal tersebut tidak jauh-jauh ke Medan lagi. Gitu juga persoalan beasiswa. Ini dasar hukumnya belum ada dibuat. Apakah berdasarkan prestasi? Siapa panitia seleksinya? Ini aturannya udah dibuat di tahun pertama ini. Tapi sampai sekarang belum ada kita dengar dasar-dasar hukum, regulasi-regulasi untuk program 11 program dari pemerintahan Kabupaten Simalungun. Mungkin itu aja dulu. Baik, terima kasih. Ini menarik ya, masukan buat pemerintah terkait dengan makan bergizi program nasional ini. Tapi sebelum kita masuk detail sekali, saya juga agak
unik melihat dari sisi kebetulan ada tokoh kita di sini yang juga mantan anggota dewan, di mana tadi disinggung terkait dengan perda ataupun yang terkait dengan administrasi. Nah, sebelum beliau menyampaikan pandangannya setahun terakhir terkait dengan Bupati Simalungun, kita dengar dulu nih dari sisi aktivis muda zaman ini, Bang Jo ini. Kalau Bang Jo sendiri melihat kinerja Pemkab Simalungun bagaimana setahun terakhir? Oke, baik, terima kasih. Sebelum ke arah sana, saya pernah berdiskusi dengan salah satu tokoh muda asal Spanyol. Namanya Antonio Dominic. Kalau bahasa Simalungunnya Antoni Damani. Nah, dalam satu sesi diskusi kami ini, ada pernyataan yang sangat menurutku menggelitik dia. Tapi pas. Kira-kira dia bilang kayak gini, jangan berharap lebih kepada orang yang nggak punya kelebihan. Oh gitu ya. Siap. Itu dia. Iya kan? Artinya yang mau kita sampaikan bahwa mengkritik kepemimpinan Anton Beni tentunya kan mengkritik program. Ada 11 program unggulan yang mereka sampaikan. Walaupun memang sebelumnya 11 program unggulan ini sudah saya bedah satu persatu di media sosial. Di Facebook sudah saya bedah satu persatu. Dan tidak ada yang unggul. Oh gitu ya. Dan dalam ketidakunggulannya itu juga Pemkab tidak melakukan apa-apa juga sampai sekarang. Siap. Nah kemudian itu dari sisi program. Nah untuk mungkin yang kulihat bahwa Pemkab Simalungun di bawah kepemimpinan Pak Anton dan Pak Beni ini, terlebih ke Pak Anton ya, dia nggak punya driven vision, nggak ada manajemen kepemimpinannya, sehingga dia dia berharap kepada orang yang di belakangnya tadi, seperti yang bolak-balik ku sampaikan, ada orang lebih bupati daripada bupati. Dia berharap orang tersebut yang menyetir dia untuk mengerjakan segala sesuatu yang terjadi di Pemkab Simalungun. Nah, apa yang dikerjakannya selama setahun memimpin ini? Yang pertama, berhasil membawa gerbong-gerbong yang kemarin mendukung dia masuk ke dalam sistem pemerintahan, walaupun secara aturan menyalahi menurut kita, dan secara etika lebih menyalahi. Yang pertama yaitu adanya pengangkat mantan narapidana, itu termasuk keberhasilannya, mengangkat mantan narapidana korupsi untuk menjadi pejabat di BUMD, itu keberhasilan. Yang kedua, menempatkan orang partai politik menjadi di BUMD juga, itu keberhasilan juga. Selanjutnya, menempatkan orang-orang dekatnya yang kemarin waktu kampanye habis-habisan katanya mendukung dia di jabatan-jabatan strategis di Pemkab Simalungun, termasuk mengangkat saudara Sekda Mixon Andreas Simamora yang pada periode 15 tahun yang lalu di kepemimpinan Pak JR Saragi telah terbukti yang namanya mungkin Pak Sulaiman juga paham kali itu, disclaimer dalam mengelola anggaran itu. Waktu pada saat itu beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan dan diangkat juga oleh Pak Anton yang sekarang ini. Artinya bahwa memang ya seperti yang kusampaikan di awal tadi, pepatah saudara Anton tadi benar terjadi. Memang jangan berharap lebih kepada orang yang nggak punya kelebihan dan bergantung kepada orang-orang yang di belakangnya, cukong kita katakan itu. Nah, jadi yang terjadi saat ini di setahun kepemimpinan Bupati Anton dan Pak Beni ini, bahwa apa ya, sebagai masyarakat juga kita nggak ngerti. Dia melakukan pekerjaan yang nggak seharusnya dikerjakan, kira-kira gitu. Keliling-keliling nggak ada artinya, baru kemudian melakukan sidak ke kantor-kantor yang sebenarnya gunanya juga nggak ada. Ya terbukti berapa yang disidak nggak ada yang dinonjopkan. Kalau mau dinonjopkan harus lapor dulu ke belakang kan. Pak kira-kira bisa nonjop nggak ini katanya. Padahal sebenarnya bupati, pemimpin tertinggi di Kabupaten Simalungun dia. Artinya sejauh ini ya sebagai kata pembuka ini, aku rasa keberhasilan Pak Anton itu hanya sebagai Bupati Bimtek lah. Karena sepanjang kepemimpinan Pak Anton ini sudah banyak kali dilakukan Bimtek-Bimtek. Yang Bimteknya dari 5 atau 6 Bimtek itu dilakukan di hotel milik keluarganya juga. Milik adiknya yang mantan Bupati kemarin juga. Nah, itulah keberhasilannya dari saya. Baik, terima kasih. Ini Bang Jo ini kayaknya makin greget dia. Makanya acara kita hari ini cukup kita sayangkan karena sudah 2 kali berturut-turut kita undang dari pihak pemerintah. Hari ini kita undang sebenarnya ada 2, dari Sekretariat Daerah dan juga dari Kesbangpol. Jadi kita merasa ini adalah bagian dari tugas mereka, ternyata hari ini tidak hadir juga. Tapi tidak apa-apa karena memang kita semangat juang kita untuk bagaimana menyampaikan perbaikan ke depannya. Nah, tadi sangat menarik apa yang disampaikan saudara Jo, bahwa ada kekuatan di balik ini. Nah, kekuatan ini sebenarnya tujuannya untuk memperbaiki Simalungun atau mengambil di Simalungun. Nah, untuk ini kita perlu juga membahas
lebih dalam, kita minta dari narasumber kita. Di sebelah kiri saya ada Bapak Sulaiman Sinaga. Ayo, Kela, dibahas dulu ini. Baik, terima kasih. Horas Bataganup. Nah, pertama yang mau saya sampaikan bahwa pertemuan ini ataupun podcast ini diadakan, kehadiran saya di sini tujuannya adalah positif, membangun Simalungun. Kita tadi sudah mendengar apa yang disampaikan oleh narasumber pertama, yaitu Lawe Adil Saragi sama Jo di sini. Kekurangan pemerintah Anton Beni yang sekarang. Nah, kalau saya menyampaikan Pak Anton Beni perlu menyimak setiap apa yang diaspirasikan oleh masyarakat, dan kalau memang betul yang diaspirasi sampaikan itu tentunya harus ditindaklanjuti. Nah, pertama, kalau pengamatan saya, pemerintahan Anton Beni selama 1 tahun ini, persisnya 1 tahun persis ya, 20 Februari 2025 dilantik, hari ini 20 Februari juga. Pertama, sebenarnya sebagai kepala daerah, program atau visinya sudah disampaikan pada saat kampanye. Dan itulah pedoman dia di dalam menjalankan pemerintahan ini. Nah, sesudah ada visi yang disampaikan oleh pasangan tersebut, seperti yang disampaikan oleh Pak Adil Saragi tadi, masalah makanan bergizi, tentunya menyusun kabinet, menyusun OPD yang mampu, mumpuni untuk melaksanakan ini. Tapi dalam perjalanannya, OPD yang mau dimasukkan di sana terjadi tarik-menarik. Malah sampai sudah 1 tahun, ya sudah 1 tahun pemerintahan Anton Beni ini, dinas besar seperti dinas pendidikan masih PLT, nanti bisa di-PLT-kan lagi, Ini indikasi kalau Anda mengangkat pejabat menjadi PLT, itu segampang aja bupati mencabut itu. Tapi kalau dia sudah definitif, itu memang agak susah. Maka Anda kemarin itu 2 orang eselon 2 mengundurkan diri, karena memang bingung pihak pemerintah untuk menggantinya ini, menyusun kabinetnya ini, sehingga dibuatlah dengan cara-cara tertentu supaya mengundurkan diri. Tapi sesudah mengundurkan diri juga, tetap juga tidak ada orang yang memadai dan tidak ada yang definitif juga yang diangkat di sana. Inilah sebenarnya yang paling kelemahan Pak Bupati Simalungun dan Wakil Bupati. Kenapa saya menyampaikan seperti itu? Kenapa enggak yang kualitas, yang berkualitas bagus, yang mumpuni untuk menjalankan pemerintahan ini? Tadi sudah disampaikan oleh saudara Jo juga, ada yang mantan narapidana, ada yang sudah tidak berhasil, itu juga yang diangkat. Nah, jadi pas itu anggapan kita bahwa bupati ini sebenarnya tidak mempunyai kekuatan politik di dalam menjalankan pemerintahan dan tidak mau berkolaborasi dengan wakilnya. Padahal kita tahu bahwa kita sebenarnya Simalungun ini mempunyai bupati dan wakil bupati yang didukung oleh pemerintah penguasa. Ini sangat-sangat strategis mempercepat pembangunan di Kabupaten Simalungun. Karena kita tahu bahwa pembangunan di Kabupaten Simalungun ini ada 3 anggaran. Pertama, anggaran Kabupaten Simalungun itu yang disebut APBD. Yang kedua, APBD provinsi. Yang ketiga, APBN. Nah, kalau memang partai penguasa yang mengusung bupati ini, tentunya APBN itu akan gampang masuk ke Kabupaten Simalungun. Inilah yang tidak ditindaklanjutin oleh pemerintah yang sekarang. Nah, terkesan bahwa OPD yang sekarang ini pun tidak serius bekerja. Kenapa? Pada tahun ini dana DAK dari APBN itu 0. Itu memang betul. Coba di Google. 0. Itu kenapa bisa 0? Karena tidak ada yang membuat proposal atau memohonkan ke pemerintah pusat. Yang bermohon aja belum tentu dikasih, apalagi tidak bermohon.
Nah inilah pemerintah kita ini kan. Nah inilah harapan kita selalu, kalau saya ditanya, kita selalu mengingatkan pemerintahan ini, pemerintahan Kabupaten Simalungun ini, bupati dan wakil bupati ini mengingatkan, kalau wakil bupati juga tidak bisa menggerek anggaran APBN ke sini, ngapainlah kemarin itu mereka menjual bahwa ini adalah orangnya Prabowo yang harus kita menangkan. Kan itu kemarin kampanyenya. Nah itulah, itu yang kita sampaikan terus berkali-kali terus kita sampaikan, sampai katakanlah walaupun RHS kemarin itu sebagai bupati 4 tahun, agak terlihat sedikit pembangunan itu. Sekarang malah stagnan. Kalau nggak stagnan ya malah minus saya lihat. Apa yang disampaikannya tidak direalisasikannya. Apa yang disampaikan tadi oleh naras atau presenter bahwa adakah kekuatan di belakangnya ini? Saya berpikir kekuatan itu tetap di tangannya Pak Bupati. Karena tanda tangan dia yang menentukan semua, nggak tandangan siapa. Jadi kalau dia nggak mempergunakan tandangan dia untuk memperbaiki Simalungun ini, berarti mungkin betul dia belum mampu menjadi bupati. Yang perlu kita bikin bagaimana supaya mampu dia jadi bupati. Kalau saya ditanya, karena itu sudah pilihan kita bersama, kalau itu sudah pilihan kita bersama, ya sama-sama kita mendukung, mendorong bagaimana supaya dia tetap di relnya menjalankan pemerintahan Kabupaten Simalungun. Saya pikir itu yang dapat sampaikan sementara ini. Baik. Ini menarik ini tadi. Ada isu, bukan isu lagi ya, fakta menyatakan bahwa jualan ketika menjadi calon bupati itu orang pusat. Ternyata orang pusat nggak dapat anggaran pusat. Ini luar biasa ya. Ini perlu kita garis bawahi juga sekali lagi bahwasanya kegiatan ini tidak tendensius pribadi. Jadi kita pastikan juga kepada kawan-kawan yang melihat, kita akan menyebutkan dan mengambil data faktual bahwasanya pemerintah Kabupaten Simalungun ini sudah sedikit mundur. Apa buktinya? DAK kita sudah 0. Yang sebelumnya ada. Kira-kira demikian. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan yang lebih panas nih. Saya tadi agak nyelekik ketika berbicara MBG. MBG ada anggaran 1,5 miliar untuk membangun. Sementara kita tahu bagaimana proses di pusat, TNI Polri memegang MBG juga, kemudian pengusaha-pengusaha. Dan yang lucunya lagi, pengusaha lokal membeli kepada pengusaha Jakarta yang bekerja di Simalungun gitu loh. Nah yang lebih ngeri lagi, informasi tadi saya baru dapat WA, bahwa orang-orangnya bupati ini juga sedang berupaya memperjualbelikan MBG ini. Itu terbukti dengan salah satu di timnya itu sedang bersemangat nih menambah MBG dan berjualan MBG ini. Dan yang lebih parah lagi tadi adalah apa yang disebutkan Bang Jo tadi, yang tidak sepakat bahwasanya ada orang di balik layar. Tapi kalau dipikir-pikir ini ya, Simalungun mungkin ada 2 mataharinya. Walaupun matahari yang lebih besar harusnya yang lebih kelihatan. Tapi saya tidak masuk ke sana karena dibantah langsung oleh Bapak Sulaiman tadi. Apa yang disebutkan? Tanda tangan ada di bupati dan kurang kompak, kurang kolaborasi dengan wakil bupati. Nah di garis bawahi juga, apakah ini artinya bupati dengan wakil bupati sudah mulai pecah? Nah ini Pak Sulaiman harus jawab ntar lagi, karena ini akan kita ulik lagi untuk ke depan kita bahas. Jangan-jangan nih Pak Anton lagi TO-nya KPK ini. Ini kita harus lihat juga kan gitu. Ini akan mengalir ke sana sehingga untuk masuk ke situ sebenarnya ahlinya sudah ada. Kalau dibilang IPW-nya Simalungun itu ada Antonio apa tadi? Antonio Dominic. Artinya ini orang Spanyol yang sudah pindah ke Simalungun. Kita serahkan kepada Lawey Antoni Damanik. Silakan Lawey. Ya baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh abang-abang kita, Bang Adil, Pak Sulaiman dan Saudara Jo, bahwa apa yang disampaikan tadi itulah sebenarnya fakta yang terjadi sekarang gitu. Artinya Pemkab Simalungun harus dengarkan ini. Artinya tolonglah kalian jadikan ini vitamin bagi kalian agar pemerintahan ke depan lebih baik. Oke baik, terkait MBG tadi, ini memang sudah salah dari dasar kalau menurut aku. Artinya kan ini kan program pusat
yang diteruskan ke daerah. Memang ini kan menurut aku ini adalah program yang salah dan kurang tepat. Kalau mau bicara pemberdayaan masyarakat dalam persoalan MBG ini sederhana saja. Mari kita melihat bahwa di setiap kecamatan banyak kok yang pengusaha rumah makan gitu kan. Kalau pemerintah memang fair mau memperdayakan rakyatnya, ya digunakan aja itu. Atau misalnya per kantin sekolah gitu kan. Kalau memang tujuannya penyampaian gizi yang benar gitu. Tapi kan kalau kita melihat faktanya sekarang bukan. Ini hanya persoalan bagi-bagi apalah, bagi-bagi jambar kalau bahasa Inggrisnya. Bagi-bagi jambar gitu kan. Supaya si A dapat daging A, supaya si C dapat ini gitu. Itulah faktanya. Bahkan secara nasional juga kawan-kawan di UGM sudah mengkritisi ini, bahwa mereka pedas mengkritisi soal MBG. Secara pribadi saya sangat sepakat dengan kawan-kawan yang di sana. Oke, kembali ke daerah tadi, bahwa selama setahun kepemimpinan Anton Beni ini, seperti yang disampaikan Bang Adil tadi, hampir tak ada keberhasilan. Yang pertama tadi soal MBG sudah pasti gagal, karena masih 20 dapur ya Bang, masih 23 dapur. Artinya belum ada satu kecamatan, satu kecamatan. Itu kan namanya gagal. Soal subsidi kampus tadi hampir tidak ada. Yang paling menarik lagi yang sering kita alami misalnya soal pelayanan publik. Mereka pernah mengatakan bahwa melakukan pelayanan publik pengurusan KTP dan lain-lain door to door. Tapi faktanya kalau kita hadir hari Senin ke kantor catatan sipil, masyarakat Kabupaten Sumbawa masih ramai di sana. Artinya kan itu gagal namanya. Kalau benar apa yang mereka katakan door to door tadi, kantor catatan sipil itu enggak sebegitu ramai lagi. Udah diselesaikanlah di tingkat kecamatan paling tidak. Tapi itu fakta yang terjadi. Semoga ini didengar oleh pemerintah. Karena ini soal layanan administrasi ini kan sangat penting dan mungkin akan dihadapi seluruh masyarakat Simalungun. Seperti kita ketahui, luas Simalungun ini kan sangat jauh. Boleh kita bayangkan kawan-kawan kita dari ujung Padang sana hanya mau mengurus KTP dia akan datang ke Capil sana kan sudah cukup repot gitu. Harapan kita memang apa yang pernah mereka janjikan itu segeralah direalisasikan di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Simalungun. Yang kedua, soal layanan kesehatan. Sekarang mungkin secara nasional masyarakat Indonesia mengalami yang tidak ditanggung lagi soal BPJS itu kan. Artinya 11 juta yang sudah tidak ditanggungi oleh pemerintah. Dan dalam yang 11 juta itu ada masyarakat Simalungun. Terbukti kemarin, ini fakta, ada orang Simalungun mau berobat, ketika dia mau meminta surat rujukan ke puskesmas, pihak puskesmas tidak memberikan dengan alasan BPJS-nya tidak aktif. Lalu kan si pasien ini kan terkejut, kenapa tidak aktif? Ternyata memang itu sudah terputus. Artinya kan ini yang harus diperhatikan pemerintah, karena ini yang sangat penting, soal kesehatan, pelayanan publik, dan pendidikan. Kalau ini sudah dilakukan, mungkin ini sudah salah satu keberhasilan. Tapi faktanya sampai sekarang Pemkab Simalungun kalau saya melihat belum ada melakukan ini untuk menuju yang lebih baik. Mungkin itu dulu, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini komunikasi kita ini sedikit satu arah ya. Jadi apa yang kita bahas hari ini itu lebih kepada bagaimana memberi masukan, karena yang kita undang lagi, balik lagi tadi, yang kita undang itu yang harusnya kompeten hadir ke sini itu hanya sebatas wacana. Artinya kita garis bawahi pemerintah Kabupaten Simalungun kita pastikan gagal dalam setahun pertamanya. Mudah-mudahan setelah ini akan berhasil, kira-kira seperti itu. Nah, apa yang sudah disampaikan Bang Tony, kemudian Pak Adil, kemudian ada Pak Sulaiman dan Bang Jo, ini saya rasa sesuatu yang sebenarnya kalau kita debatkan pun, mohon izin ya Bapak semuanya, hasilnya ujung-ujungnya nanti dianggap ini bagian dari menjelekkan mereka. Itu yang saya lihat, sehingga saya lebih kepada tidak berpanjang-panjang, jadi acara ini karena ini acara punya kita, jadi kita berhak untuk buat seperti apa. Jadi kita langsung saja satu season kita sampai close, jadi hari ini saya garis bawahi lagi nih Bang Desman, nanti tolong dibuat headline besar bahwasanya Anton Beni gagal memimpin Simalungun. Anton Beni itu
ada di balik layarnya, cukongnya, yang notabene berkuasa, sebut saja inisialnya JR. Kita tidak tahu siapa itu maksudnya JR, tapi inisialnya JR. Ini sudah tidak beres Simalungun kalau seperti ini. Kalau bicara kinerja, saya dari baru mendapatkan WA yang minta kritisi terkait dengan kinerja Simalungun. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana pahlawan nasional itu dipolitisasi. Malah untuk menjadi konflik. Itu keberhasilan mereka mempecah belah masyarakatnya. Yang kemudian yaitu terkait dengan tadi yang sudah kita sama-sama lihat. Ini antara bupati dan wakil bupati sudah mulai tidak sepemahaman. Karena saya adalah moderator di sini, saya tidak bisa membaca semuanya apa yang disampaikan. Saya kembalikan lagi nih ke Pak Sulaiman nih, kira-kira situasi Pemkab saat ini Pak, sebagai Bapak juga bagian dari yang mencintai tanah Bonang-Bonang. Ini kan tokoh muslim nih Pak Bupati ini sekarang. Tapi saya lihat gadis-gadis muslimnya malah dibuangi semua ini Pak. Ini sebenarnya bupati ini, jangan-jangan bupatinya kafir ini Pak, gimana nih? Saya juga penasaran, saya udah melihat ke arah sana ini. Boleh tahu Pak, kira-kira gimana? Baik, saya pikir kita tidak menanggapi hal-hal yang seperti itu. Yang perlu saya tanggapi masalah tadi pertama soal MBG. MBG yang disampaikan yang dimulai oleh Pak Adil Saragi tadi. Pertama, MBG itu adalah program nasional. Sebenarnya nggak perlu pemerintah kabupaten bekerja di sini. Biarkan aja pemerintah nasional mengerjakan itu, orang anggarannya pun dari nasional. Setahu saya, pemerintah kabupaten hanya menyiapkan tempat atau tanah ya untuk dibangun MBG karena banyaknya tanah-tanah pemerintah Kabupaten Simalungun yang tidak terpakai. Nah, apa yang disampaikan Pak Antonius tadi soal MBG ini yang tidak sepakat, sebenarnya karena ini program nasional saya nggak berani menyinggung tadi, tapi karena sudah disinggung, saya juga bingung juga. Apakah siswa atau anak-anak kita gizinya yang diperkuat supaya gemuk, supaya timbangannya besar dan gampang dijual, kira-kira gitu. Kalau saya tidak, justru sebenarnya kualitas pendidikan itu yang ditingkatkan. Alangkah besarnya anggaran itu hanya untuk makan, padahal banyaknya, apalagi di perkotaan, banyaknya yang sudah sekolah melaksanakan makan di sekolah oleh sekolah itu sendiri. Udah itu banyaknya orang-orang tua yang mampu menjalankan atau memberikan gizi kepada anak-anaknya. Dan inilah yang disubsidi oleh pemerintah, kan sudah enggak betul. Kalau kita lihat sekarang program MBG ini berjalan malah di perkotaan, di pedesaan, di daerah-daerah tertinggal malah tidak tersentuh. Nah itu salah satu pengamatan saya ya. Karena ini programnya pemerintah pusat, pemerintah daerah nggak perlu memberikan banyak perhatiannya ke sana, hanya menyiapkan apa tugasnya. Karena tentu anggarannya pun dari sana kan, mengarahkan seperti yang disampaikan tadi bahwa menyiapkan supaya hasil bumi yang ada di bumi Simalungun ini bisa menyuplai kepada MBG-MBG ini. Itu yang saya lihat. Nah, yang kedua tentunya terkait kepemerintahan Anton Beni ini, keserasian dia. Sebenarnya dengan menolak APBD 2026 itu sudah menyatakan bahwa antara wakil bupati dengan bupati tidak sepakat lagi. Kalau bisa dikatakan itu sebenarnya sudah perang walaupun nggak ditunjukkan. Ya kan? Tapi kita kan tidak mau berperang ini berlanjut terus. Harusnya Pak Bupati itu mengadakan konsolidasi, mendekati wakil bupati bagaimana kita bisa sama-sama membangun Kabupaten Simalungun ini. Tadi ada kayak saya dengar tadi menyampaikan, apakah di sini nanti bisa KPK aja jadi turun tangan juga ini. Kita kan tidak mau seperti itu, karena kalau sudah terjadi tidak kecocokan antara bupati dengan wakil bupati di mana saja, kalau sudah ada perperangan ini tentunya rakyat yang terabaikan. Tapi kita ingatkan sekali lagi, Bapak Anton Saragi, bupati kita ini, supaya jernih melihat situasi politik yang sekarang ini. Dan dia juga harus sadar, dia dimenangkan oleh Gerindra. Karena kita tahu persis, Pascok yang dibilang itu bekerja. CH yang dibilang itu timnya RHS itu tidak bergerak karena diancam. Kau duluan kutangkap kalau kau bergerak. Itulah yang disampaikan. Jadi
kalau bisa dibikin penguasa seperti itu, ya kan, tentu bupati ini juga tidak mengakomodir program pusat askacita yang disampaikan itu. Ini bisa berbahaya kalau ini dilaporkan oleh wakil bupati ke pemerintah pusat. Makanya sama-sama kita mengingatkan bupati supaya betul-betul mencermati dan kalau boleh mengambillah semacam penasehat politik dia yang bisa memberikan masukan-masukan yang positif di dalam dia menjalankan tugasnya. Saya pikir itu yang bisa saya tanggapi. Sebentar Pak, jadi tadi Bapak bilang itu kan ada sedikit nyinggung parcok ya Pak ya. Jadi ini kan agak sensitif nih kita bicara ke sana. Sementara ada lahan 200 hektar punya pemerintah Kabupaten Simalungun yang dihibahkan oleh PTPN gitu ya. Di apa namanya? Bukan di arah Keraya ini, apa namanya? Ya, itu kan sudah diserahkan ke Brigif tuh, Pak. Nah, singkat cerita gini. Di masa pemerintahan sebelumnya, mungkin ini sudah direncanakan di mana dulu itu pernah jadi rumah sakit. Kemudian diserahkan kepada BPBD. Setelah itu ada rencana untuk kemudian tempat itu dijadikan sebagai percontohan untuk tempat rehabilitasi ataupun tempat orang gila. Sehingga itu bermanfaat kepada pemerintah Kabupaten Simalungun. Nah, yang mau saya pertanyakan, dengan di situ dihibahkannya kepada Brigif, artinya rekan-rekan kita di TNI, apakah ini juga bagian dari prestasi oleh pemerintah Kabupaten Simalungun? Sebenarnya seperti ini ya. Sebenarnya kalau sudah kita berbicara kepada tingkat nasional, kita sudah berat sebenarnya untuk menjawab itu. Tapi bagaimanapun kita harus berpendapat. Nah pertama, di dalam pemerintahan Kabupaten Simalungun ini kan sudah terjadinya selalu memberikan kepada TNI. Termasuk juga kantor dinas bupati dulu yang ada di Raya. Itu diberikan. Padahal sudah ada kantor bupati, tapi dibangun lagi yang baru, yang lama dihibahkan kepada TNI. Nah, kalau yang sekarang saya melihat diambilnya yang di Batu 20 maksudnya tadi kan, yang Batu 20 itu dikasih sebenarnya memang ini kan tidak mampu, ini kan sudah dihibahkan kepada pemerintah Kabupaten Simalungun, lahan seluas 70 hektar kalau nggak salah saya. 70 hektar atau 100? 20 hektar. 20 hektar ini diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Simalungun dengan permohonan kalau nggak salah saya proposalnya itu adalah dalam rangka untuk salah satu mendukung ibu kota Kabupaten Simalungun di Raya, membuat perumahan. Saya nggak tahu kenapa ini gagal. Karena ini gagal, tentunya pemerintah pusat kok ada lahan yang di situ tidak kalian pakai, dicoba diminta atau bagaimana caranya atau bagaimana prosesnya. Saya nggak tahu, mereka yang tahu itu. Ya kan? Ya mungkin ya salah satu ya pendekatan kepada TNI lah. Mungkin ini ya. Nah itu yang saya lihat kalau soal itu ya. Saya tidak melihat, jangankan yang 20 hektar, yang 200 hektar pun di Tapendolo sekarang nggak jelas juntrungannya. Entah siapa yang penguasanya itu, entah siapa yang menghasilkan di situ, kita nggak tahu. Kalau dicek itu katanya disewakan, ya kan, atau direntekan kepada orang pihak ketiga, kita cek dari dinas pendapatan, apakah ada pendapatan dari sana selama puluhan tahun. Saya bisa cek, saya pikir sangat-sangat minim. Ya, jadi itulah sekali lagi kita hanya bisa menyampaikan, mengingatkan pemerintah yang sekarang supaya menjalankan tugasnya. Karena salah satu tugasnya dia digaji oleh negara untuk bisa mensejahterakan Kabupaten Simalungun ini terkhusus rakyatnya. Ya, termasuk tadi yang disampaikan, apakah Bupati Simalungun ini Islam? Ya jelas, karena dia Haji Anton Ahmad Saragi. Jelas dia Islam. Karena dia Islam, gampang dia kampanye ke tempat kantong-kantong Islam. Itulah yang terjadi kemarin tuh. Demikian dapat saya sampaikan. Baik, jelas dia Islam ya, tapi perlu kita pertanyakan. Balik lagi tadi, apa yang akan diperbuatnya terhadap majority yang sudah memilihnya. Kira-kira seperti itu. Itu perlu kita garis bawahi juga. Karena di mana-mana namanya politik itu tetap hutang. Seperti itu. Nah, ini saya agak sedikit bingung. Makanya saya mau bertanya kepada pegiat media sosial kita langsung. Ternyata dari apa yang sudah disampaikan oleh narasumber, rata-rata itu menemukan yang begitu jikjak, begitu kompleks kekurangan. Keberhasilan juga kekurangan yang dijadikan keberhasilan. Saking tidak adanya keberhasilan, jadi kekurangan pun jadi keberhasilan. Contohnya apa?
Tadi disebutkan mengangkat administrasi yang sebenarnya salah, mantan napi korupsi lagi, napi korupsi ya. Yang notabene undang-undang sudah sebut tidak bisa. Artinya saya rasa itu menjadi bagian dari prestasi karena mampu melanggar undang-undang, mampu melanggar hukum. Mungkin itu bagian dari prestasi buat mereka gitu. Nah, buat pegiat sosial nih, tadi saya agak nyelekik sedikit terkait dengan universitas. Di mana program nasional secara general di program Dikti yang menangani terkait dengan universitas diizinkan atau diperbolehkan untuk universitas mendirikan fakultas di daerah-daerah yang notabene itu bagian dari mereka juga. Contohnya fakultas pertanian diletakin di Raya misalkan seperti itu. Tapi yang terjadi malahan saya lihat rencana-rencana di anggaran itu adalah bagaimana memberikan subsidi ataupun beasiswa kepada universitas yang ada konflik of interest-nya. Siapa punya adiknya beliau. Ini yang kita harus cegah. Banyak seperti itu yang saya lihat pada akhirnya, wow, ini perlu dipertanyakan. Sebut saja Universitas Everina misalkan, Universitas Malungun. Nah, bagaimana nih dari pandangan media sosialnya, Bapak bagaimana melihat perkembangan ini dan akan apa yang terjadi di pemerintah Kabupaten Simalungun ini di tahun kedua? Silakan, Pak Adil. Oke, makasih. Seperti di program unggulan Anton Bendi yang 11 itu ya, ada di situ dua. Yang pertama itu pembangunan universitas bersubsidi dan juga beasiswa. Jadi ada dua. Jadi itu yang kita harapkan dari pemerintahan sekarang ini. Kita berharap adanya regulasi peraturan bupati mengenai pembangunan universitas ini dan beasiswa. Ya. Jadi kalau kita lihat di zamannya JR itu jelas ada peraturan bupati mengenai pemberian beasiswa. Itulah yang kemarin yang dikirim ada sampai 2 kali ya ke IPB. Itu jelas, aturan mainnya jelas. Ini yang kita dorong ke pemerintahan sekarang ini, aturan yang jelas. Beasiswa itu diberikan kemana? Apakah harus universitas kelasnya A? Janganlah ke kelas B. Apalagi kelas C. Ini yang kita dorong. Ini yang kita dorong ke pemerintahan sekarang, adanya partisipasi publik. Kalau boleh ya per 3 bulan bupati ini buat ruang dialog partisipasi publik sehingga programnya ini bisa jalan. Kalau dia berharap dari pemodal, kalau ada pemodalnya, kalau dia hanya mendengarkan pemodal, makanya sampai sekarang programnya belum ada jalan. 11 program ini belum ada jalan. Ya. Kalau kita lihat internet katanya, internet pedesaan, jangankan pedesaan. Internet di ruang-ruang publik, itu yang harus dibuatnya duluan aturannya. Internet di sekitar kantor bupati. Jadi orang yang berolahraga bisa sambil dengar-dengar musik. Itu ada di Tigarunggu, ruang publik ada. Di Seribu Dolok ada ruang publik. Itu yang dibuat internet. Itu dulu gitu. Saat itu udah sukses, barulah dibuat internet desa. Ini yang kita harapkan, ruang-ruang partisipasi publik dibuka Anton Beni seluas-luasnya. Itu yang kita harapkan. Baik, tapi Pak Adil sebelumnya Pak, saya masih belum selesai nih ke Pak Adil. Dengan begitu banyak, saya juga tadi ngelihat di Facebooknya Pak Adil kan bagaimana Pak Adil melihat dan menunjukkan ada 11 program unggulan di kantor bupati, di komplek kantor bupati, di mana program mereka itu disebutkan di situ. Apakah itu sebagai pengingat untuk mereka, atau sebenarnya itu sebagai bagian dari proyek untuk banyaknya baliho besar di situ? Kira-kira gimana Pak Adil? Semua bisa masuk di situ semua. Ya. Ya. Jadi itu bagian dari mengingatkan mereka dan juga bagian dari proyek Impokom. Gitu Itu ya. semua. Tapi juga menjadi bagian dari masyarakat juga supaya tidak lupa. Jadi itu yang kita harapkan, kerja nyata bukan hanya seremonial yang diharapkan masyarakat,
tapi kerja-kerja nyata untuk mensukseskan program-program tersebut. Baik, jadi saya sebelum ini kita tutup nih Pak Adil, sebelum nanti kita serahkan kepada closing statement dari Pak Sulaiman nih. Kira-kira Pak Adil memandang secara general program itu di dalam satu kalimat ya, kita kalau disebutin semua kan 11 ada 11 item tuh. Dalam 11 item itu, dalam satu kalimat, program mana sih yang sebenarnya sudah berhasil atau yang paling berhasil? Kalau dari segi program yang ada, paling sedikit ya, sedikit digitalisasi. Itu pun sedikit, baru dicapil. Tapi itu jadi dibantah oleh Antoni. Seharusnya kalau dia digitalisasi tidak perlu lagi ke raya. Jadi kalau kita bertanya pemerintahan yang sekarang, setahun pemerintahan sekarang dan setahun dua pemerintahan sebelumnya yang juga ada beliau, adik beliau dan juga lawan beliau Radiapoh, kira-kira berhasil nggak setahun terakhir ini? Ya kalau yang satu tahun ini kan belum ada nampak. Dari program yang disampaikan belum ada nampak. Jadi kita masih tetap optimis untuk tahun kedua? Jangankan kerja nyata real, dari segi regulasinya aja belum ada. Oh baik. Nah, kan itu. Berarti Gimana mungkin, kita mau membuat anggaran kalau tidak ada regulasinya? berarti masih membuat regulasi kan mereka ya? Ini yang kita dorong dulu. Buat Memang gini Pak Adil, kenapa regulasi. saya bertanya ke Pak Adil terkait regulasi, karena kita sebenarnya sudah mengundang Ketua DPRD dan praksi-praksi tadi, udah kita undang Pak, dan sebenarnya sudah ada yang konfirmasi, mungkin karena konfirmasi ke kawan-kawannya tidak hadir, ya tidak hadir semua nih mereka kan gitu. Jadi anggota DPRD Kabupaten Simalungun beserta jajarannya yang ada 50 orang, kita juga masyarakat mempertanyakan sebenarnya fungsi dari legislatif itu sekarang sebenarnya hidupkah di Kabupaten Simalungun, ini perlu kita pertanyakan juga. Nah ini nanti ya Pak Adil kira-kira kita lanjutkan. Nah saya juga mau lanjutkan nih ke Bang Tony nih. Dari Bang Tony selama setahun terakhir sudah berhasilkah kepemimpinan Anton Beni? Berhasil dalam seremonial, Oke. berhasil dalam melakukan BIMTEK. Mungkin itulah Baik. keberhasilannya. Nah ini langsung ke Bang Jo nih, karena kan kita ditanya berhasil ya kan. Menurut Bang Jo, seberhasil apakah pemerintahan Anton Beni dalam 1 tahun kepemimpinannya? Oke, baik. Terima kasih. Saya pikir seperti yang saya bilang di awal tadi, jangan terlalu berharap lebih kepada orang yang punya kelebihan. Itu sudah saya ungkapkan di awal supaya kawan-kawan nggak berharap juga yang di sini. Tapi ternyata dari 4 kita narasumber, 3-nya masih berharap bahwa Pemkab ini akan baik. Yang pertama, ini yang harus saudara-saudara ingat ini. Jangan-jangan visi dan misinya dia nggak tahu gitu. Kenapa? Karena slogannya aja masih slogan zaman Pak JR dulu, semangat baru. Itu yang dipakainya. Lah kemudian kita membahas apakah ini akan berhasil setahun kepemimpinannya, visi dan misinya. Dia nggak tahu itu kurasa. Jadi apa yang mau kita harapkan berhasil? Apa yang mau kita harapkan perkembangan di Pemkab Simalungun dari Pak Anton? Nggak ada. Karena apa yang terjadi di Kabupaten Simalungun pun dia nggak tahu. Banyak contoh-contohnya, iya kan? Yang pertama soal pergantian dari Gedung Hargon Jabatan Damani menjadi Tuan Ronda Haim, dia nggak tahu. Tahunya dari medsos Bang Adil, iya kan? Kemudian apa lagi? Banyak sekali program-program atau persoalan-persoalan yang terjadi di Kabupaten Simalungun dia nggak tahu. Tahunya dari medsos. Nah, aku yang paling menggeliti ini ada satu program dia ini, program yang nomor 3, program nomor 3 ini. Ini jangan-jangan dia nggak tahu juga bahwa hampir 60% penduduk Kabupaten Simalungun adalah petani. Sehingga dia buat program itu bahwa akan menyediakan yang namanya apa namanya? Jaminan modal sementara bagi petani. Program apa? Nggak ada itu. Karena petani digusur aja, dia lempel ngasih tanah itu ke Polres. Ngasih tanah ke sampingnya ke TNI. Kemudian memberikan hibah lagi ke TNI. Keberhasilan Pemkab Simalungun di bawah pimpinan Anton ini adalah berhasil memberikan tanah-tanah, hibah-hibah ke TNI dan Polri untuk petani. Lain itu nggak ada, jadi nggak usah berharap lah, kosong. Itulah, terima kasih. Tepuk tangan dulu kita buat Bang Jo nih. Jadi memang karena suasana kita di bulan Ramadan ini adalah bulan yang harusnya penuh tawa, walaupun mohon izin ini Pak Sulaiman Sinaga, sore kesorean memang kita. Jadi saya sebenarnya pengen lebih lama, tapi kan mau buka puasa lagi ntar lagi, jadi agak lemah kan gitu. Tapi apapun itu semua itu sudah terima kasih nih buat Bang Jo yang menghidupkan suasana dengan mengkritisi, dengan memberi tawa. Nah, itu keahlian Bang Jo ini. Jadi memang Bang Jo lebih cocok sebagai
narasumber lawak-lawak mungkin ya Bang Jo ya. Walaupun lucu tapi tetap masuk tuh barangnya kan. Tapi karena Bang Jo sudah melucu, jadi mohon izin nih Pak Sulaiman sebagai merangkum situasi kita yang tadi ini sebelum nanti saya menutup acara kita ini, bolehlah sebagai senior kami, sebagai mantan anggota dewan, sebagai orang dekat dari Pak Wakil Bupati, kalau saya lihat tadi aroma pembicaranya itu ya mungkin karena sama-sama marga Sinaga gitu loh. Artinya wajar kayak saya nih, marga Garinjing dekat dengan Bupati Garinjing. Itu Bupati satu marga saya, jadi dekat dengan saya itu. Kan gitu. Jadi hati-hati ya. Jadi mohon izin nih Pak Sulaiman, bolehlah dikasih masukan kira-kira seperti apa. Baik, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Saudara Jo ini tadi betul. Tapi kalau sudah itu betul, apa yang mau dilakukannya? Hanya teriak-teriak. Saya pikir tidaklah. Kalau Anda memang yang tidak pas, kita sampaikan tidak pas, kita ingatkan, kita dorong, bagaimana supaya dia tetap berjalan dalam relnya. Nah, kalau nggak bisa, apa yang mau kita lakukan? Jadi, kok ke situ arahnya? Kalau itu arahnya aku nggak ngerti tadi itu. Jadi, nah itu yang saya bilang bahwa bincang-bincang kita di Harungguan ini sangat menarik sebenarnya. Walaupun ini ya mungkin belum maksimal, tapi di hari yang akan datang akan bisa maksimal. Itu yang pertama mau saya sampaikan. Yang kedua, kepemerintahan Anton Beni ini saya sepakatnya tidak masih berjalan di tempat. Tidak menghasilkan nilai tambah, malah minus dari pemerintahan sebelumnya. Ya. Nah karena kita tahu ini berjalan di tempat dan minus dari pemerintahan sebelumnya, kita sebagai aktivis, apa yang mau kita lakukan? Tentunya kita hanya bisa memberikan masukan-masukan. Apa yang terbaik kepada Bupati dan Wakil Bupati dalam menjalankan tugasnya ke depan supaya bisa lebih baik. Kalau kita pesimis, yang rugi nanti rakyat Simalungun Jo. Iya kan? Yang rugi rakyat Simalungun. Nah, kita juga melihat ya bahwa pemerintahan Kabupaten Simalungun ini kita juga sebenarnya tidak bisa berharap banyak. Kenapa saya bilang seperti itu? Bahwa pemerintahan Kabupaten Simalungun ini begitu luasnya, ada 32 kecamatan dengan anggaran hanya 2,4 triliun kalau nggak salah sekarang, dan ini hanya belanja tak langsungnya itu yang paling dominan. Paling-paling belanja langsungnya kalau menurut sekarang itu 0,5 triliun pun tak ada. Untuk apalah 0,5 triliun ini untuk memperbaiki di Kabupaten Simalungun ini. Justru kita berharap karena ini adalah pasangan yang diusung oleh partai penguasa untuk bisa menambah APBD itu dengan 2,4 triliun itu, bisa kita menarik APBN itu di Kabupaten Simalungun untuk mempercepat pembangunan. Ya, saya bukan tidak sepakat dengan narasumber yang dikatakan ada kekurangan pemerintah yang sekarang, tapi kekurangan itu opsinya cuma dua, kita ingatkan atau kita ponis. Opsinya cuma dua Jo, kalau kita ingatkan, atau kita majurkan. Nah itu kan, nah inilah. Bahasa-bahasa seperti itulah sebenarnya itu juga harus perlu kita sampaikan biar bupati dan wakil bupati ini pun, terutama bupati, biar sadar dia posisi dia bagaimana sekarang, karena kita juga tidak mau dia dilakukan seperti apa yang disampaikan oleh Jo tadi. Ini sangat berbahaya, sangat labil ya, walaupun karena ketua KMP ini bahwa satu Saragi bupatinya, satu Sinaga wakil bupati, kebetulan Sinaga atau kampung pula kami kan, nanti jadi berbahaya. Saya tidak berani masuk ke sana. Yang perlu kami sampaikan, kita akan selalu melakukan yang seperti ini untuk memberikan masukan kepada Pak Bupati ya, supaya dia bisa berpikir lebih cerdas lagi. Karena kalau kita langsung menyampaikan sama dia nggak mau terima. Kita mau audiensi aja pun dia nggak mau terima. Macam mana pikiran yang baik bisa kita sampaikan sama beliau. Tapi kalau terus-terusan kita menyampaikan pendapat kita seperti ini, ya, tapi tidak seperti pendapat Jola mau memakjulkan kan gitu. Tapi memberikan masukan-masukan yang positif supaya dia sadar sebenarnya dia adalah penguasa tunggal
di Kabupaten Simalungun ini. Tidak ada yang bisa intervensi dia, tidak ada sesuatu bisa terjadi tanpa tanda tangan dia. Walaupun itu ada orang-orang tertentu menyampaikan sama beliau, kalau dia nggak tanda tangan itu tidak akan terjadi. Dan sebenarnya yang paling utama sebenarnya sekarang bupati ini, dia harus berperan sebagai bupati, semua OPD ini harus takutnya sama dia, bukan sama orang lain. Nah ini yang berbahaya sebenarnya, kalau takutnya sama orang lain berarti perintah orang lain itu yang didengar, bukan perintah bupati yang didengar. Saya pikir itulah sebagai close statement yang bisa saya sampaikan. Dan sekaligus juga kalau mau dilanjutkan nggak apa-apa Ketua, saya pamit karena ini buka puasa. Ya. Oke. Siap lah. Jadi terima kasih buat narasumber berempat yang sudah hadir. Sebelumnya kami dari Metro Raya News di dalam acara Harum Guanta. Hari ini balik lagi tadi kita menyebutkan bahwa bagaimana kinerja pemerintahan Kabupaten Simalungun 1 tahun terakhir sudah kita bahas bersama-sama. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Mungkin lebih banyak yang tidak berhasil, itu juga tidak menjadi masalah. Artinya kita tetap optimis bahwasanya 4 tahun ke depan di masa pemerintahan yang masih sah secara hukum, mudah-mudahan akan ada perbaikan-perbaikan dan kita meyakini tidak ada intervensi dari kekuatan-kekuatan besar lain yang pada akhirnya merugikan pemerintah Kabupaten Simalungun. Sebelumnya juga kami mohon izin buat semuanya, dikarenakan kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, mari kita saling menghargai sesama kita, bagaimana kita saling menjaga ketertiban di tengah-tengah masyarakat, terkhusus buat teman-teman kita yang sedang melakukan ibadah puasa. Saya kira buat narasumber semuanya itu dulu. Sampai jumpa di Harum Guanta berikutnya. Mungkin kita akan masuk pembahasan terkait di Santar karena merupakan bagian dari yang sama. Dan kalaupun kita membahas Simalungun, mungkin kita menunggu bagaimana pemerintahan Simalungun itu siap diajak untuk berdiskusi. Saya rasa cukup sekian dan terima kasih. Hora Subata Ganuban.
Thank you.